43 tahun saya pikul beban berat, ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban tuh, hari itu juga lepas begitu saja. Saya mulai merasakan begitu indahnya. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang Jawa, setelah saya ambil jimat itu, ada kekuatan yang luar biasa. Pikulan ini hilang, beban ini hilang. Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup. Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun itu adalah sebuah kedamaian yang hampa, semu, palsu. Tapi setelah saya menerima jimat itu, saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Baru dia katakan kepada saya. Dia katakan begitu indahnya dengan tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Isa fa innahu, aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu. Roh Allah, aku adalah roh Allah itu sendiri. Wa khalimatu, aku adalah firman yang hidup. Saya tersujud tersungkur kepadanya. Dia dekati saya masih ingat waktu itu. Dia dekati saya, dia katakan pada saya, aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada satu hal yang membuat saya marah. Saya mempunyai satu sifat pribadi yang jelek. Kalau saya lagi marah sama orang, saya langsung tatap wajah orang itu, tidak peduli siapapun juga dia. Dan ketika orang itu ngomong pada saya, aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saya marah. Marah saya itu begini, orang ini seperti balas dendam kepada saya. Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya, dia balas dendam. Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Coba jenengan saged pikiraken, lek ono anake wedhus ditekek nangoni tengah-tengah serigala, niku pasti mati. Pikiran saya waktu itu juga gitu. Ini berarti balas dendam. Orang ini mau membunuh saya. Maksud saya itu, jangan dijadikan saya sebagai anak domba, jadikan saya sebagai harimau, serigala, ataupun apapun yang saya siap hadapi serigala. Maksud saya itu begitu. Tetap dia katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya katakan, Tuhan, hati saya ini keras, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 20 jelas di sana kata, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, hati yang taat, dan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Saya mulai adem ayam marah mati saya. Mulai saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saya mulai berpikir lagi, apa yang harus aku lakukan untuk menjalin sebuah kehidupan ini. Saya mulai berpikir, kita memang harus seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi laskar Kristus, sehingga apa yang menjadi kejahatan saya yang sudah saya program pada tahun 2004, Tuhan fatalkan. Akhirnya saya mau ambil keputusan ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang door to door dari gereja ke gereja, meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta. Setiap gereja yang saya masuki, isinya hanya satu, syudon. Tidak ada satupun gereja yang gak syudon kepada saya. Gak ada yang gereja kusnudon sama saya. Semuanya itu syudon ya. Satu pencurigaan yang berkelebihan. Gak mungkin ada orang FPI bertobat. Ini pura-pura mau menghancurkan orang Kristen dengan cara begini. Hati kecil saya mulai berbicara, lek menghancurkan orang Kristen saya nggak perlu berpura-pura, langsung saya datangi walaupun di siang bolong. Itu sifat saya. Saya bukan seseorang yang harus mendatangi orang di malam hari. Siang bolong pun tidak perlu Anda datang di tempat saya yang akan datang di tempat Anda. Jadi hati saya waktu itu menangis. Berangkat kemana-mana ditolak, pulang di rumah istri saya cemberut saja. Coba bisa kita bayangkan, suami teko pegel-pegel, bojo cemberut, isini mangkel. Saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau Engkau memang memanggil hamba-Mu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hak-Mu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau Engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Tuhan buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus.
walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis. Baptis saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Apa yang terjadi? Rumah sudah hancur, dihancurkan oleh orang-orang B. 3 anak saya masih kecil-kecil sampai debis di lemari. BRT sama RW tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukan FPI hampir 2 truk turun lapangan. Rumah saya diobrak-abrik. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Hampir 3 bulan saya mengalami peperangan. Setiap pagi saya harus kerja bakti, sebab di depan rumah itu dibuang kotoran manusia. Setiap pagi saya bersama istri anak-anak saya kerja bakti. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkir memberikan 1 delden. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa, atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam, tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan. Tuh, mulai wajah sampai kaki ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah, tetap kakinya gondoruo. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah. Ini seringkali kejadian, ya, seringkali kejadian. Ada banyak memang ya. Saya seringkali ditanyakan oleh orang Kristen, Pak, apakah betul Nyi Loro Kidul itu ada? Saja betul. 1 bulan saya 2 kali, karena saya ada ikatan perjanjian darah dengan Nyi Loro Kidul. Jadi Nyi Loro Kidul itu bukan mitos, bukan cerita dongeng rakyat, bukan. Nyi Loro Kidul itu memang betul-betul ada. Saya yang jadi saksinya. Saya melihatnya sendiri, saya melihat kerajaannya sendiri. Semuanya itu ada. Karena itulah kekuatan iblis. Ya, setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal. Ya, segala bentuk kekuatan apapun itu ada. Ya, sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selendangnya Gondoruo, ya, banyak. Itu asli dari sana memangnya. Sampai jual toyol. Zaman saya dahulu toyol itu dijual 5 juta. Sekarang toyol itu sampai 10 sampai 20 juta, tergantung kesaktiannya. Kalau yang betul-betul ekspor impor, toyol itu sampai 30 juta per biji. Ya, betul ini. Toyol itu mahal, ya, betul. Toyol itu mahal. Ya, per ekor itu bisa sampai 30 juta. Kalau kesaktiannya itu bisa menembus dari 3 dimensi, itu sampai 30 juta. Jadi toyol itu juga punya ilmu. Kalau yang paling murah itu 10 juta. Paling murah. Ya, paling murah. Biasanya kalau paling murah itu yang jadi korban istrinya. Ya, istrinya itu tubuhnya enggak pernah bisa gemuk, kurus saja. Karena kenapa? Toyol ini sering ngempeng, kata orang Jawa itu ngempeng, ya. Ngempeng ke istrinya. Ya. Berhati-hatilah, ya. Jadi kalau ada orang kurus perempuan, berhati-hatilah, jangan sampai ngingu toyol, ya, jangan sampai. Ini bahaya, ya. Ini sesuatu yang bahaya. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, satu hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya toleh ke belakang. Toleh ke belakang, dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Sebelum saya masuk ke alam gaib, itu yang namanya golehan kencono itu sudah diseket. Gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu saya tidak melihat gambar seperti golehan kencono, persis seperti roti. Ya, saya mulai berpikir, bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong, ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu, tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu, karena saya nggak bisa menerima. Waktu habis. Orang Rogo Sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya, ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah, waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo apa yang terjadi. Paranormal itu berbeda dengan ustadz, ya. Kalau paranormal itu juga bukan orang Islam. Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang Islam. Jadi sholat juga enggak, megang alquran juga enggak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal itu tidak percaya pada surga dan neraka. Termasuk Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas. Itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang swarga. Ya, ini saya terjemahkan karena beliau kalau ngomong sama saya bahasa Jawa. Habib,
sing jenengan tinggal niku mau sakjane wujude swarga. Saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah wujud, tidak wujud dari Nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi, ya, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya, bukan apa-apa, sekedar bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca Subhanallah. Terus saya baca Walhamdulillah. Saya terus membacakannya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Aneh, tak pocono surat jin mendatangkan kekuatan itu gak teko-teko. Tapi ketika saya baca Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pojokno surat jin gak teko, di pojokno maha suci datang. Ketika datang saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang itu biasanya memang orang-orang ahli gaib itu merasakan ada kekuatan angin besar, itu dia rasakan, itu datang. Nah ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu tubilole tobatan nasuha. Hai makhluk, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia nggak mau memberitahu saya. Dia sodorkan tangannya persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodorkan tangannya. Ambil ini. Saya mulai bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot, siapa kamu? Saya hanya menyampaikan kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu. Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu. Yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh. Saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat. Ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban itu, hari itu juga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah